Negara kita kerap dimunculkan oleh isu-isu radikalisme yang menggunakan pemahaman tertentu sebagai justifikasi. Kemunculan kelompok-kelompok yang menganut paham eksklusif ini telah memicu timbulnya sikap yang intoleran. Ini tentunya dapat berpotensi menimbulkan sikap dan perilaku yang ekstrim. Situasi ini tentunya tidak dapat kita biarkan karena dapat mengancam stabilitas negara. Mengapa radikalisme bisa timbul? Ada banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan bagaimana paham radikal ini bisa masuk. Nah, salah satunya adalah faktor ideologi agama. Mereka yang menganggap agama mereka paling benar akan menganggap agama lain itu salah dan dianggap musuh. Bahkan satu agama pun yang ideologinya tidak sama, pemikirannya tidak sama, juga akan dianggap musuh. Maka dari itu, mereka yang ideologi agamanya seperti ini akan mudah sekali disusupi paham-paham radikal. Nah, faktor lain yang menyebabkan paham radikal ini bisa masuk itu adalah faktor lingkungan. Kita jika berada pada lingkungan yang orang-orangnya mempunyai pemikiran radikal, nah kita pun secara otomatis bisa ikut ke dalam paham tersebut. Juga faktor psikologis juga mempengaruhi bagaimana kita termasuk adalah orang yang mudah sekali dihasut, mudah sekali digiring, mudah sekali dicuci otaknya. Nah, dari situlah pemikiran-pemikiran radikal itu bisa masuk. Bagaimana pandangan pemuka agama mengenai hal ini? Dicontohkan ya ketika Rasulullah itu Fathu Mekah, beliau itu kan punya kekuatan untuk membalas kezaliman orang-orang Mekah. Bahkan Abu Sufyan musuh, sampai hal itu menjadi musuh beliau, tapi beliau dengan tolerannya mempersilahkan orang-orang Mekah, memberi mereka keselamatan. Artinya yang tidak sepaham dengan Islam, tidak mau Islam, tetap diberi kebebasan memilih beragama. Jadi kita sebagai Muslim harus toleransi dengan umat beragama yang lainnya. Dan berikut apa kata anak muda kita mengenai radikalisme dan juga moderasi beragama dalam hal ini adalah toleransi. Menurut saya pribadi, saya sangat tidak setuju ya untuk tentang radikalisme, karena itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan tidak etis, terutama bagi kita di Indonesia yang berideologi Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk radikalisme, untuk kawan-kawan jangan sampai terdoktrin radikalisme. Nah, upaya untuk kita menangkal radikalisme itu dengan toleransi dan moderasi beragama. Bagaimana? Yaitu dengan kita menghormati sesama agama ataupun dengan agama-agama yang lain. Karena di Indonesia itu berbagai macam agama dan bangsa. Jadi untuk kebermanfaatan dan kebaikan kita semua, jadi mari kita tingkatkan toleransi dan moderasi beragama. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasannya radikalisme adalah sebuah tindakan yang sangat tidak senonoh, yang seharusnya kita jauhi dan kita hindari agar terciptanya suasana yang rukun dan damai. Maka dari itu, kita sebagai seseorang yang memiliki jiwa dan akal sehat dengan moderasi beragama, yaitu sebagai jalan tengah yang kita yakini untuk menghormati dan tidak mengganggu mereka yang memiliki kepercayaan masing-masing. Karena kita bersama dan hidup di masyarakat yang memiliki banyak dan perbedaan, maka dari itu kita sebagai seseorang yang memiliki akal sehat, hendaknya kita menghormati serta menjaga dan membiarkan mereka mengekspresikan kepercayaan mereka masing-masing. Oke, jadi radikalisme itu adalah sebuah hal yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian dengan cara sebagai jalan tengahnya ialah moderasi beragama, dan kita juga sebagai warga negara Indonesia harus lebih banyak mendalami tentang moderasi beragamanya itu seperti apa. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak secara ekstrim, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ekstremisme dan radikalisme adalah isu-isu yang harus dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Sikap toleransi yang merupakan bagian dari moderasi beragama memiliki peranan yang sangat penting dalam menangkal isu-isu radikalisme. Di antaranya, mendorong sikap saling pengertian dan menghargai perbedaan, menciptakan kerukunan antar umat beragama, menghadapi perbedaan dengan cara damai, mendukung peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Menjadi moderat bukanlah suatu ketidaksungguhan. Moderasi beragama menjadikan negara kita Indonesia bumi yang penuh perdamaian dan kerukunan, sehingga kita menjadi bangsa yang unggul. Hidup toleransi!